Sekitar 4 abad berlalu, nama Syekh Burhanuddin Ulakan masih terawat dalam ingatan masyarakat Ranah Minang. Ia dicatat sebagai salah satu ulama generasi awal yang menyebarkan Islam di Minangkabau. Berbagai literatur mencatat beragam tahun kelahiran Syekh Burhanuddin. Namun, umumnya sekitar awal abad ke-17. Burhanuddin lahir di Pariangan, Tanah Datar. Ayahnya bernama Pampak dari suku Koto. Sementara, ibunya Cukuik dari suku Guci. Nama kecil Burhanuddin ialah Kunun. Tetapi teman-teman sebayanya memanggilnya Pono. Keluarga ini hijrah mencari kehidupan baru ke arah pesisir, saat Pono berusia 7 tahun. Keluarga ini sampai di Sintuk, dan kemudian diberi sebidang tanah untuk digarap oleh Ninik Mamak setempat. Pindah ke Sintuk Lubuk Alung dan belajar agama Islam pertama sekali dengan Tuanku Madinah di Tapakih, Kecamatan Nansabari. Di Tapakis bermukim seorang ulama bernama Yahyudin yang dikenal dengan nama Tuanku Madinah. Kepada guru ini, Pono mulai mendalami agama Islam. Lebih kurang 3 tahun. Ia mempelajari ibadah wajib, tauhid, fikih, tafsir dan sejarah Islam. Sebelum meninggal, Tuanku Madinah meminta Pono melanjutkan pelajaran agama kepada Syekh Abdurrauf Singkil di Aceh. Ketika gurunya meninggal, ia membulatkan tekad berangkat ke Aceh untuk belajar agama kepada Syekh Abdurrauf. Abdurrauf adalah ulama terkemuka Aceh di abad ke-17 tersebut. Ia pernah menetap di Mekah selama 10 tahun untuk mendalami Islam. Kepadanya lah Pono belajar, memperdalam tasawuf dan tarekat Syatariah, sebagai jalan mengembangkan agama Islam kepada masyarakat. Selama di Aceh, ia bukan hanya memperdalam pelajaran agama, tapi juga melewati berbagai ujian berat. Ujian itu, sejak dari tirakat, kesetiaan hingga ujian hawa nafsu, semua mampu dilewati oleh Pono. Setelah 9 tahun mempelajari tarekat, Pono lulus dan mendapat ijazah dari Syekh Al. Sejak itu, ia dipanggil dengan sebutan Syekh. Ada yang menyebut ia belajar di Aceh selama 21 tahun, ada yang menyebut sampai 30 tahun. Ia akhirnya pamit kepada Syekh Abdurrauf untuk pulang kembali ke Minangkabau. Sebelum Pono pulang, Syekh mengganti namanya menjadi Burhanuddin. Sehingga, setelah itu kemudian dikenal dengan panggilan Syekh Burhanuddin. Burhanuddin dilepas dengan upacara khusus oleh Syekh Abdurrauf Sinkel. Selain nasihat, Syekh Burhanuddin dibekali kitab serta perahu dengan 9 awak, sekaligus pengawal. Menyusuri pantai barat Sumatera dari Aceh ke Pariaman, Syekh Burhanuddin akhirnya sampai di Ulakan. Atas kebaikan kawan lamanya dan izin Raja Ulakan, Syekh Burhanuddin diberi sebidang tanah. Di atas tanah tersebut, Syekh Burhanuddin mendirikan surau pertama, Surau Gadang Tanjung Medan. Dari surau itulah Syekh Burhanuddin dengan dibantu oleh teman lamanya Idris Majolelo, mensiarkan Islam ke nagari-nagari di sekitarnya, yang sebelumnya sudah mengenal Islam tetapi masih jauh dari pengamalannya. Surau menjadi tempat mengaji, belajar Islam, belajar tarekat, silat. Murid-murid Syekh semakin banyak. Lembaga pendidikan itu juga mengembangkan solidaritas, gotong royong dan persaudaraan. Berhasil ke masyarakat, Syekh Burhanuddin melanjutkan dakwah ke Raja Ulakan sambil meminta izin untuk berdakwah lebih luas. Mangkuto Alam yang saat itu menjabat Raja Ulakan menyambut baik Syekh Burhanuddin. Sejak itu, muridnya makin banyak tidak saja dari Ulakan, tetapi juga dari Sintuk, Lubuk Alung, Pakandangan dan daerah Pariaman bagian utara. Murid-murid yang telah menyelesaikan pengajian dan pelajaran di Surau Gadang Tanjung Medan,
Kemudian diminta Syekh kembali ke kampung halaman masing-masing. Mereka diminta membuka surau dan pengajian di daerah masing-masing. Dengan cara inilah cabang pengajian Syekh Burhanuddin dan Tarekat Syatariyah menyebar ke berbagai pelosok Sumatera Barat. Setelah berdakwah sekitar 21 tahun, Syekh Burhanuddin berpulang ke Rahmatullah pada 10 Safar 1111 Hijriah. Tanggal ini, saat dikonversikan ke tahun Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Agustus tahun 1699. Namun, sumber lain juga ada yang menyebut ia wafat pada tanggal 20 Juni tahun 1704. Terlepas dari itu, selepas kepergian sang ulama generasi pertama, bekas muridnya berziarah ke Ulakan setiap 10 Safar. Ziarah massal ini kemudian dikenal dengan tradisi Basapa, dan terus bertahan hingga lebih dari 3 abad hingga kini.